Kompor meleduk. Sayang, kau harus banyak-banyak memakan buah dan sayuran supaya anak kita tumbuh sehat, ucap Gabriele sembari menarik kursi untuk Elia duduk. Mereka baru saja keluar dari dalam kamar setelah akhirnya Gabriele bisa tidur di ranjang yang sama dengan Elia meski hanya sebentar. Apakah Iel pikir aku ini kambing pemakan sayuran? Tanya Elia sambil menatap wajah suaminya. Jakun Gabriele bergerak naik turun dengan cepat, dia salah bicara ternyata. Sambil menggeret kursi agar bisa duduk berdekatan dengan Elia, Gabriele pun menjelaskan kenapa dia menyarankan istrinya ini agar memakan banyak sayuran dan juga buah-buahan. Sayang, bukan masalah kau itu kambing atau bukan, akan tetapi buah dan sayuran itu sangat baik untuk tumbuh kembang bayi-bayi di dalam perutmu. Kau juga harus mulai membiasakan diri dengan memperbanyak makanan kacang-kacangan. Pokoknya semua makanan yang mengandung banyak biji itu sangat bagus untuk kesehatan kandunganmu. Oh, begitu ya. Aku pikir Kak Yel menganggapku seperti seekor kambing gara-gara hamil. Aku padahal sudah siap menangis tadi, ucap Elia lega. Sebenarnya di hadapan Gabriele dan Elia saat ini ada beberapa orang yang tengah duduk sembari mendengarkan pembicaraan mereka. Akan tetapi baik Gabriele maupun Elia, mereka berdua acuh saja, bukan tidak menghargai tapi mereka memang sengaja melakukannya agar amarah di diri salah seorang dari mereka bisa cepat tersulut kemudian menjerat frustasi. Elia, jangan terlalu menuruti kata-kata suamimu. Kau makan saja semua makanan yang kau inginkan, selama itu tidak membahayakan janin di perutmu. Maka tidak usah terlalu membatasinya. Setauku yang paling dibutuhkan oleh ibu hamil adalah suasana hati, karena setiap perasaan dirasakan oleh ibu hamil tersebut akan langsung berhubungan dengan perasaan si janin. Jadi aku rasa kebahagiaanmu jauh lebih berpengaruh ketimbang memakan banyak sayuran dan buah-buahan, ucap Lepi yang sudah gatal ingin menimbrung pembicaraan Gabriele dan Elia. Begitu Lepi bersuara, Elia pun langsung menoleh ke arahnya. Oh, ada Kak Lepi ternyata. Greg dengan cepat memasukkan makanan ke dalam mulutnya begitu tahu kalau sebentar lagi akan ada gencatan senjata antara istri sah dan si pelakor. Sedangkan Leona, dia hanya diam sambil terus memperhatikan raut berbeda di wajah Lepi. Karena sekarang kau sedang hamil muda, maka aku akan lebih mengkondisikan suara teriakanku, Elia. Tapi tidak dengan cara begini juga, ucap Lepi dengan suara tertahan. Dari sebelum kau keluar dari dalam kamar, aku dan yang lainnya sudah duduk di sini. Tapi bagaimana bisa kau baru menyadari keberadaan kami sekarang? Kau lawak sekali, Elia. Perutku sampai kram karenanya. Pelankan suaramu, Lepita. Nanti anak-anakku kaget, tegur Gabriele. Reinhard dengan cepat menahan tangan istrinya yang ingin melemparkan garpu ke arah Gabriele. Dia kemudian menggelengkan kepala ke arah Lepita yang hendak memprotes kelakuannya. Perasaan ibu hamil biasanya sangat sensitif, sayang. Nanti kalau Elia merajuk gara-gara kau menyerang Gabriele bagaimana? Bisa panjang nanti urusannya. Bisik Reinhard tak enak hati pada kedua orang tua Gabriele yang tengah melihat ke arah istrinya. Yang lebih pantas untuk merajuk itu aku, Reinhard. Bukankah kau dengar sendiri tadi bagaimana mereka mengolok-olok kita? Bayangkan saja, mana ada bayi yang besarnya baru seukuran kacang polong bisa terkejut hanya gara-gara aku bicara dengan suara yang cukup kuat? Aku jamin, orang sekelas Albert Einstein pasti akan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sangat mustahil. Benar kan Bibi Leona, Paman Greg? Sahut Lepita kemudian melayangkan pertanyaan pada kedua orang tua Gabriele. Ini meja makan. Seharusnya kita itu menikmati makanan yang sudah disajikan oleh para pelayan, bukan malah mendebatkan sesuatu yang tidak penting. Jawab Leona mencoba menengahi gencatan senjata antara menantu, anak, dan juga si pelakor. Aku setuju dengan Ibu Leona, sahut Elia. Lagi pula kenapa sih kalian berdua selalu bertengkar setiap kalian bertemu? Bukankah seharusnya kalian itu akur ya? Gabriele menarik napas sedangkan Lepi terlihat begitu jengkel saat Elia menuduh mereka sebagai perusuh di sana. Yang benar saja, pertengkaran antara Gabriele dan Lepita tidak akan mungkin terjadi jika seandainya Elia tidak menjadi kompor meleduk. Entah bagaimana caranya wanita hamil ini dengan santainya malah menuduh mereka seolah-olah mereka adalah biang kerok dari semua ini. Mau marah tapi ini adalah Elia. Jadi ya sudah, pasrah saja. Sayang, ayo cepat makan sarapanmu. Bukankah sebentar lagi kau sudah harus berangkat ke kampus? Tanya Gabriele sembari menyuapkan sesendok nasi ke mulut istrinya. Dia harus segera menyudahi semua ini sebelum Lepita kembali mengomel. Aku hanya ingin makan nasi saja, Kak. Sayur-sayuran itu terlihat seperti monster kerdil yang membuat perutku terasa aneh. Aku ingin muntah, jawab Elia sambil mendorong makanan yang hendak disuapkan ke mulutnya. Tapi sayang, anak-anaki, jangan dipaksakan. Kalau Elia memang tidak mau makan sayuran itu, Gap. Biarkan saja, yang terpenting vitamin dan juga susu untuk ibu hamil jangan sampai telat, ucap Greg menasihati putranya. Tapi kalau bayi-bayiku kelaparan bagaimana, Ayah? Kalau mereka
lapar, mereka pasti akan membuat Elia menginginkan sesuatu. Jadi kau tidak perlu sibuk memikirkan tentang makanan mereka. Paman Greg benar, Gap. Mungkin kau tidak akan percaya kalau aku pernah bertemu dengan ibu hamil yang selama kandungannya berusia 1 sampai 4 bulan, ibu hamil tersebut sama sekali tidak memakan makanan apapun kecuali apel dan juga ikan kukus. Dan ketika dilahirkan, bayi tersebut sangat luar biasa sehat. Ucap Reinhard membenarkan perkataan ayahnya Gabrieli. Jadi pada intinya, kau tidak perlu mengkhawatirkan tentang makanan apa yang ingin dimakan oleh Elia. Cukup pastikan saja kalau Elia rutin meminum susu dan juga vitaminnya. Pastikan juga kalau Elia jangan sampai kelelahan karena hal tersebut bisa sangat mempengaruhi kehamilannya. Paham? Reinhard tidak sedang membualkan. Masa iya aku harus membiarkan Elia hanya memakan makanan yang diinginkan saja? B-nya kan ada 3. Bagaimana? Kan? Jika saat lahir nanti ukuran tubuh mereka hanya sebesar anak tikus karena ibunya tidak makan dengan baik. Tidak. Elia dan babynya harus sama-sama sehat. Mereka tidak boleh kekurangan suatu apapun. Gabrieli, panggil Leona sambil menghela napas. Ya Bu, ada apa? Saud Gabrieli sedikit kaget saat sang ibu tiba-tiba memanggilnya. Di sini siapa yang hamil? Tanya Leona. Elia, kalau begitu kau jangan terlalu ikut campur dengan makanan apa yang ingin Elia makan. Ucap Leona tegas. Dia yang hamil, dia juga yang merasakan betapa tersiksanya ketika mencium aroma makanan yang membuatnya merasa mual. Dan perkara mengenai kesehatan bayinya kau tidak perlu cemas. Tuhan menciptakan kami para kaum wanita dengan beribu-ribu keistimewaan. Salah satunya tidak akan mati meskipun kami tidak makan nasi selama masa mengidam. Kau harus percayakan hal ini, Gabrieli. Di saat semua orang tengah menyimak perkataan Leona dengan begitu hikmat, di salah satu kursi ada seseorang yang sudah terhanyut dalam dunia mimpinya. Wanita tersebut tidur dengan kondisi terduduk, di mana di dalam mulutnya terdapat nasi yang belum dikunyah. Ya, Elia tidur.